Hai hai hai, selamat datang lagi di Ribet, ringkasan berita terkini. Oke, terkininya versi Yoga dan Yorin ya. Tentunya, Oke, kita langsung aja ke berita pertama yang bakalan kita bahas, gak? Silakan. oke siap. Jadi berita pertama tentu aja kita akan bahas Firly Bahuri lagi. Kita ambil dari Kompasiana, ironi Firly Bahuri, ketua KPK kok jadi tersangka korupsi? Nggak malu tah. Nah lo, di sini tertera bahwa beliau dijerat dengan pasal 12E huruf kecil atau pasal 12B huruf besar atau pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jungto pasal 65 KUHP. Panjang banget ya. Dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Wah, lama juga ya. Ini padahal kasusnya kita udah bahas berkali-kali dan Iya, ternyata benar naik statusnya jadi tersangka. Yang gue heran ini orang masih aja kelihatan, nggak tahu ya, gue ngeliatnya kayak kelihatan angkuh gitu. Masih nyantai. Kalau gue bilang nyantai Sampai aja hari gitu. ini Kamis tanggal 23 November beliau belum juga mengundurkan diri. Kok gue mikir aja gitu, kok nggak ada malu ya sama publik gitu. Selesaikan dulu kayak perkaranya gitu, biar kalau emang dia memang sepede itu gue nggak Iya. salah gitu. Kesel nggak sih lo gak? Ya kayak ironis aja sih, seperti yang udah pernah gue bahas sebelumnya bahwa ketua KPK ya kan, lembaga yang sangat dalam tanda kutip ditakuti gitu kan, yang memberantas korupsi segala macam, ternyata ketuanya sayang banget ya terkait kasus kayak gini gitu. Dan mungkin juga nih ya beliau belum mau mengundurkan diri karena yang rasa belum perlu aja, atau bahkan beliau mungkin nunggu dipecat ya kan. Ya cuman yang paling disayangkan adalah nanti kita takutnya publik tuh khawatir hilang kepercayaan lah gitu kan sama Udah KPK. Apa udah pasti ya? Udah Udah pasti. pasti. Dan gue juga nyimak berita hari ini bahwa Dewan Pengawas KPK itu udah mendesak Presiden untuk memecat beliau. Dan mecatnya nggak bisa sembarangan, harus lewat surat Kepres atau keputusan Presiden. Betul. Ya kalau bicara tentang keputusan presiden sih, Iya. Pak Jokowi hari ini sudah komentar. Yap. Dia bilang hormati proses hukum gitu. Tapi nggak ngomong apa-apa mengenai lebih lanjutnya. Tapi staf sus presiden sendiri bilang bahwa istana akan mengambil langkah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Nah, itu tuh ada di pasal pasal 32 disebutkan bahwa pimpinan KPK yang berstatus tersangka harus diberhentikan sementara dari jabatannya. Oh, berarti cuma sementara. Sementara. Jadi kalau misalkan tidak terbukti, tidak bersalah atau segala macam, Ya bisa lanjut. boleh lanjut lagi gitu ya. Oh, oke. Karena kan masa proses kan, Iya, artinya dia harus diberhentikan. Ya berarti ini bagus lah, minimal berarti istana sudah membuat ancang-ancang untuk memberhentikan sementara ya. Tapi Iya. walaupun begitu ya gitu, walaupun istana memang punya persiapan gitu, ancang-ancang. Gue bingungnya adalah ini orang kok nggak ada kesadaran gitu. Iya. Kesadarannya di mana, Pak? Gitu ya. Nah, gitu dia. Tadi tuh kalau lihat berita tuh rumah dia di mana sih, perumahan Galaksi ya? Mana? Galaksi kan? Dan katanya cuma dia doang yang jadi pejabat tinggal di situ. Jadi dia emang tinggal di situ? Atau dia kabur ke situ? Salah satu rumahnya. Salah satu rumahnya dari sekian rumahnya ya kan. Dan belum tentu ditempatin juga ya kan. Iya. Katanya dia wawancarin soal ada brimob gitu. Kata dia ini Brimopnya baru ditempatkan. baru ditempatkan. Ya itu gue lihat sih. Mhm. Iya tuh, emang kayaknya orangnya agak-agak ini ya, gengges gitu. Gemes gue gitu sama kelakuan orang-orang kayak gini. Mohon maaf ya gitu. Gini loh, mau salah mau enggak, tapi kalau misalnya memang penyidik sudah membuat statusnya naik menjadi tersangka gitu ya, harusnya ada kesadaran untuk dia tuh untuk oke, kayaknya gue stop dulu, gue mengundurkan diri dulu. Ini adalah salah satu cara untuk membuktikan bahwa dia itu sangat menghargai masyarakat Indonesia gitu sebenarnya. Dan menghargai hukum. Yes, exactly Iya, gitu. Ya enggak. Gimana orang mau bekerja dengan maksimal kalau dia sedang terkait masalah hukum yang serius gitu. Iya, I just don't understand. Dan pemerasan tuh kayaknya aduh malu-maluin banget ya kalau pemerasan gitu kan. Gak habis-habisnya kita ngebahas Firly Bahuri ini udah berkali-kali ya, dan gue kesel banget sih gitu ngelihatnya gitu.
Waduh. Per bulan dong. Wow. Buat beli raket. Oh iya, Yonex. Limited. Iya. Pak Firly Bahuri ini. Coba tolong anaknya yang mana ya? Oh, nggak boleh. Tapi kalau pemerasan itu nggak mungkin terjadi sekali ya. Biasanya sudah berkali-kali. Dan ironisnya ya, baru kali ini ya, ketua KPK ini tersangkut masalah hukum kayak pemerasan kayak gini baru pertama kali ya, dari pertama KPK berdiri ya. Iya, dan memang walaupun itu, ya tapi kan memang kan lagi-lagi ya kita pernah bahas juga, beliau ini sudah kena apa ya, istilahnya bermasalah sudah sejak lama gitu. Jadi memang kalau istilahnya begini, udah tunggu aja nanti juga bakal kena batunya. Nah ini dia gitu. Ini momennya jangan-jangan. gitu. Dan dia bakalan terjerat, kemungkinan ada ancaman terjerat hukuman penjara seumur hidup. Wah, lama banget tuh. Bakal ada TV nggak kira-kira di penjara ya? TV nggak ada, tapi ada ini Laserdisc. Oh, itu zaman dulu banget ya. Premium ada katanya. Gila ya hukum Indonesia, mohon maaf ya gitu, gue sedih banget gitu. Even kita tahu bahwa wah ini orang salah nih, dia harus dipenjara nih, terus kita masih ada pertanyaan berikut ya. Oke, ketika dia di penjara, Ya. penjaranya kayak apa gitu. Ketika So dia sad. di penjara, apakah dia benar-benar merasa di penjara atau terhukum, atau bahkan jangan-jangan lebih happy? Jangan-jangan Karena di tidak penjara ada- weekend keluarga boleh masuk gitu. Karena tidak ada yang mengamati seperti hidup di luar, ya kan? Di penjara terus bisa jalan-jalan. Ini sempet ada tuh. Ya kita lihat lah ya. Kita lihat prosesnya seperti apa. Karena kalau melihat dari gayanya beliau gitu, yang banyak gaya itu. Kayaknya perlu dari sekedar hukuman seumur hidup sih sebenarnya gitu. Pemecatan gitu. Gemes gue. Oke, kita lanjut aja kali ya ke berita kedua. Atau punya pendapat lain kan? Mudah-mudahan ya beliau inilah punya rasa nggak enak ya kan, dan sadar diri cepet-cepet ya kan, biar masalahnya pemeriksaannya bisa lebih maksimal ya kan, dia menjalani kasus gitu. Dan mudah-mudahan ini ya anggota ya kan, anggota atau ketua-ketua lembaga penting lainnya gitu jangan ikut-ikutan ya. Cukup kasus ini beliau ini aja, Lin ya. Betul. Satu lagi gue lupa, gue belum bahas. Beliau Apa nih? ini baru aja dikasih penghargaan sama Bu Sri Mulyani. Apa tuh? Pokoknya urusannya dengan pengurusan aset intinya gitu. Dikasih penghargaan, paginya apa malamnya, keesokan harinya baru ditetapkan jadi tersangka. Gue nggak paham ya gitu, maksudnya ketika seseorang diberikan penghargaan gitu, mohon maaf ya Bu Sri Mulyani, apakah Ibu tidak memperhatikan bahwa beliau ini sedang terjerat kasus, walaupun hanya waktu itu mungkin statusnya masih jadi saksi gitu ya. Tapi apakah elok gitu dia diberikan momennya gitu loh, momennya tuh nggak pas gitu menurut gue di saat Bu Sri Mulyani memberikan beliau penghargaan. Terlepas dari mungkin nggak ada hubungannya dengan kasus dia, tapi menurut gue sih kayak itu kalau mencederai lah. wasit boleh kali kalau gol tuh dianulir gitu ya. Iya nggak lihat VAR dulu ya kan. bukan tidak menghargai kebaikan yang beliau lakukan, tapi Iya. momentumnya tuh nggak pas gitu loh Bu. Masa sih kayak gitu-gitu aja nggak paham. Bu Sri Mulyani ini. Kita lanjut aja ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita bahas apa lagi kalau bukan tentang pemilu tentunya ya. Makin menghangat makin kesini. Nah, gini nih, gue sejujurnya bingung mau ambil berita yang mana, soalnya banyak banget yang bahas soal turunnya elektabilitas Pak Ganjar dan Pak Mahfud gitu. Di mana-mana tuh kayaknya beritanya, bukan berita ya, elektabilitas menurut survei itu turun. Iya, merosot di sini, merosot di situ, merosot gitu kan. Udah kayak sarung merosot ya kan. Iya. Kita bahas dari Detik News dulu deh ya. Iya. TPN soal elektabilitas Ganjar turun. Angka di survei beda dengan internal. Katanya gini, angka-angka di survei itu dengan angka di internal kita sebenarnya agak berbeda. Ujar Pak Arsyad Rashid.
Memang kan gitu, kalau survei sendiri suka agak lain ya, Gak ya? Iya. Tapi kalau survei kebanyakan menyatakan turun, ya turun sudah. Nah, menurut lo kenapa turun? Nih, Amin nih, Pak Anies dan Cak Imin nih melesat menuju posisi 2 untuk sementara. Gimana ya? Hari gini masih memperdebatkan hasil survei internal dan eksternal gitu. Kita juga nggak tahu ya, maksudnya mana yang benar gitu kan, mana yang kurang benar atau kurang tepat gitu. Cuma kalau misalkan sering terjadi perbedaan, ini kita begini loh, begini, kita juga nggak bisa klaim pastinya gimana gitu. Cuman tadi seperti yang lo bilang, gue setuju gitu. Survei eksternal di luar itu rata-ratanya menyebutkan seperti itu gitu. Ya karena kita nggak tahu kan yang internal tuh siapa, yang gimana metodenya gitu. Gue sih lebih percaya yang eksternal sih. Kayak lebih bisa dipercaya gitu. Dan menurut gue gini, kalau misalkan hasilnya turun gitu, ya udah dijadiin pembelajaran aja apa yang kurang gitu kan. Contohnya nih, kemarin gue sempat baca gitu kan. Jadi salah satu penyebab elektabilitasnya Ganjar Mahfud ini turun. Jadi kata pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina, yaitu Ahmad Khairul Umam. Jadi elektabilitas Ganjar Mahfud itu turun setelah menyerang Jokowi. Katanya pemerintahan itu ya nilainya tuh skor penegakan hukumnya 5, Lin. Nah ini kocak banget sumpah. Jadi gini, dia bilang pemerintah itu penegakan hukumnya skornya 5, yang artinya adalah jelek gitu. Sedangkan gini, Menteri Hukumnya itu dari PDIP, partainya Pak Ganjar, ya kan? Menko Polhukamnya, cawapresnya Pak Ganjar, ya kan? Nah, jadi dia ini ngasih nilai jelek, tapi malah ngejelek-jelekin diri sendiri ya, menurut gue gitu kan? Jadi kayak, dia nggak salah ngomong kan, gitu kan? Ya. Gimana menurut lo? Kalau gue ngelihatnya ya, gue nggak tahu deh. Ya, gue setuju sih bahwa memang ada, terlepas dari ini Pak Ganjar yang ngomong, gue setuju bahwa ada hal-hal yang bagi gue pribadi mengecewakan ya gitu, pastinya di pemerintahan Pak Jokowi gitu. Walaupun gue sayang sama Pak Jokowi, tapi gue akui memang ada hal-hal yang bikin gue kesel gitu. Kurang puas, kurang greget gitu ya kan. Tapi kalau bicara mengenai elektabilitas Pak Ganjar, gue rasa nggak ada hubungannya sama itu sih. Ya turun mah turun aja gitu. Oh gitu, turun aja ya. Ada yang bilang juga nih ya kan, ada yang bilang juga gitu kan. Sampai sekarang ini gitu kan, semua ya mungkin bukan semua lah, sebagian gitu kan, orang-orang yang terkait yang mendukung atau mungkin kita bisa bilangnya buzzer apa, itu masih ngomongin politik dinasti, nyerang di sosmed gitu ya, politik dinasti, pokoknya nyerang masif gitu kan, sampai ada yang bilang maksudnya ke Pak Jokowi nih? Ke Pak Jokowi gitu kan, terus juga nyerang Prabowo juga gitu kan, nyerang ke sana sini, Gibran ya kan, yang dituduh ijazah palsu apa segala macam. Nah itu tuh secara gue sebagai masyarakat ya, secara nggak langsung tuh bikin orang antipati, karena kan ngomentarin ya sesuatu hal-hal yang negatif terus, negatif. Nah orang biasanya emang dari dulu masyarakat tuh ketika ngeliat nih orang ini nih nyerang mulu nih, marah-marah mulu nih, akan jadi antipati sama si calon yang dia usung gitu. Itu tuh menurut gue sih alamiah banget ya gitu kan. Iya, dan gini loh, kalau konsisten menyerang seperti Rocky Gerung, ya kan, oposisi for life. Gitu ya. Orang akan melihat konsistensi itu sebagai sesuatu yang this is how he is gitu ya. Orang akan melihat aneh-aneh. Tapi kan Pak Ganjar ini kan membuat sebuah kayak serangan-serangan ini kan ketika beliau sudah somehow ya posisinya itu seperti sekarang PDI Perjuangan itu seperti oposisi sekarang gitu. Kalau kita melihat dari serangan-serangan beliau ya seperti zaman Pak SBY dulu ya. Gue melihatnya seperti itu gitu. Dan itu yang bikin jadi masyarakat juga nggak percaya bahwa dia tuh genuine, bahwa dia tuh mengkritik. It's just serangan aja ke sana karena ya itu dia, ketika dia di dalam satu kubu gitu ya, kayaknya sayang banget sama Pak Jokowi tiba-tiba berseberangan, Pak Jokowi keluarganya dan semuanya lah, sampai Bobby juga pindah dan lain-lain, terus akhirnya seolah-olah berseberangan, sampai banyak menteri yang dari PDI Perjuangan sendiri juga diganti kan kemarin tuh, baru beritanya baru naik.
Jadi baru diganti gak banyak menteri-menteri yang dari PD Iya, dari PD Perjuangan itu eh, dirubah Masih gitu. rencana tapi belum. Ya belum. Jadi keputusan. Oke. Mm-mm. Rencananya seperti itu belum ya? Belum. Oke. Eh, Pak Jokowi hari ini main bola, gue lihat kontennya. Oh iya. Main bola di Papua. Iya mulus loh kakinya. Iya benar. Mungkin Salfok. dari situ. Salfok. Oke, ya intinya seperti itu. Jadi Iya. gue melihat serangannya Pak Ganjar itu ada karena ya itu dia posisinya sekarang seperti oposisi, ya kan? Itu kan Iya. membuat orang jadi ngeliatnya apa sih Pak gitu. Ya, Kita jadi ngeliatnya. takutnya jadi antipati gitu. Udahlah, ngomongin ini aja, ngomongin visi dan misi untuk memperbaiki yang masih kurang ya kan, yang belum sempurna. Ngomongnya lebih ke tonnya menurut gue nih. Sarannya kayak lebih positif aja gitu. Kalau masih nyerang di sisi situ nanti jangan kaget loh kalau lama-lama nanti tergerus terus gitu. Sempat bukan dibelain ya, dibelain sih sama Mbak Puan. Kata Mbak Puan tuh kalau misalnya Pak Ganjar sampai bicara mengenai katakanlah penilaian terhadap pemerintahan Pak Jokowi terutama dalam hukum gitu ya, itu pasti karena ada datanya. Oh ada Ya. datanya. Iya, gue adalah orang yang sangat suka dengan data, bukti data gitu. Iya, Gue suka. Tapi masalahnya untuk istilahnya selevel Pak Ganjar gitu Iya, yang mau jadi presiden, hanya bicara data dan data terus dengan presentasi yang dibuat seolah-olah it's very marketing kayak ini dulu untuk mencoba untuk menarik minat masyarakat gitu terhadap paparan-paparannya gitu. Menurut gue tuh itu nggak masuk karena data itu sebenarnya dibuat oleh media gitu ya, untuk di-sharing ke masyarakat, bukan sekelas Pak Ganjar, karena data itu masyarakat sekarang bisa dapat sebenarnya dari mana bisa aja akses ya gitu. dari mana Iya. aja ya. Betul, gak jadi solusi yang harusnya Pak Ganjar itu ketika dia menemukan sesuatu dari data tersebut, yang dia harus sampaikan adalah solusi, dan itu yang kurang gitu. Iya. Kritik terus kita juga bisa mengkritik di sini gitu. Kalau cuma sekedar kritik, rakyat biasa juga bisa gitu kan. Iya Nah, gitu. solusinya apa gitu kan. Exactly. Jadi itu sih yang kurang sebenarnya. Ya nggak sih? Setuju. Bener nggak? Denger nggak tadi gue ngomong? Benar kok, benar. Oke. Kalau gitu, kita lanjut aja ke berita ketiga. Kita lanjut ke berita ketiga. Nih ya, ini agak-agak baru aja ngehits nih minggu-minggu ini. Berita ketiga kita ambil dari Tempo. Giska, 19 tahun raup 5,1 miliar dari hasil menipu tiket konser Coldplay. Wah, ini gokil banget nih. Jadi Giska ya, ini katanya menipu karena memang niat memperkaya diri. Katanya, gue kaget banget sih jujur ya. Kok ada cewek yang usianya masih muda banget, masih 19 tahun kalau nggak salah ya kan. Dia punya pemikiran kayak gini. Ini menurut lo gimana Lin? Komentar sama cewek ya, semuda ini tuh punya kemampuan untuk nipu gitu. Ngomong-ngomong lo nonton nggak sih konsernya? Enggak sih. Oh enggak ya. Bukan prioritas tahun ini. Betul ya. Tapi kalau gue melihat dari umurnya 19 tahun itu, dulu gue kok 19 tahun tuh lagi cinta-cintaan gitu deh. Nggak sibuk jualan calo tiket nggak ya? Gue lagi mikirin gimana caranya biar cepat menikah dulu. Bukannya lagi ini yang ngegebet kakak kelas di kampus biasa ya? Emang. Iya bener. Jadi tapi 19 tahun itu maksudnya gini loh. Kenapa gue rasa ya, dia kan bilang katanya untuk memperkaya diri ya. Iya. Itu kan pasti karena apa yang dia lihat di media sosial. Karena terbukti itu, dia itu membelanjakan uangnya itu tas-tas branded. Iya, buat tas-tas branded, barang-barang branded tuh kayaknya langsung dia belanjain gitu. Iya. Sempet ada yang spill gitu kan, mungkin entah dia bikin konten di sosmed apa gimana, ada yang screenshot mungkin gitu kan. Jadi dia, wah ini kelihatan nih belanjanya dari mana, duit kamu gitu kan. Ya. Nah, itu tuh kemarin tadi tuh juga baca kalau si Giska ini sebenarnya kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau gue salah, terkait juga dengan kasus-kasus sebelumnya. Jadi dia sudah pernah terkait. Jadi udah ada track recordnya. Sudah ada, bukan ini yang pertama, tapi Blackpink juga iya katanya gitu. Jadi ada beberapa hal yang kasus yang terkait dengan nama Giska Deborah Aritonang ini. Bahasa kerennya nih, kalau orang bilang nih udah sering, misalkan ada seseorang sering melakukan di hal tertentu, ini pemain ini orang nih. Iya, dia pemain. Iya kan? Sebenarnya
pinter loh dia itu sebenarnya kalau dilihat-lihat ya. Maksudnya dengan cara dia sampai sebegitu kan harusnya dia berarti punya keahlian gitu ya. Iya. Mungkin harus lebih diasah keahlian menipunya. Loh jangan Oh, dong. jangan. Ya, jadi kalau gue boleh kasih komentar gitu ya, anak 19 tahun punya kemampuan kayak gini, apa iya gitu? Gue agak sanksi dia cuma satu-satu pelaku, dia nggak punya otak atau dia nggak punya partner in crime gitu kan? Gue agak sanksi gitu kan? Apa iya dia mengoperasikan, mengorkestrasikan semua ini gitu? Terus ada info lagi bahwa kenapa banyak orang percaya gitu? Karena dia mengaku kenal ordal, orang dalam. Katanya dia kenal sama orang dalam atau promotornya. Nah ini orang-orang banyak yang, wah berarti bisa nih, dan banyak yang kemakan gitu. Dan dia kenapa orang banyak yang mau juga, karena dia nawarin tiket dengan harga murah. Ada yang bilang juga dia ngomong ke korban-korbannya, itu dia cuma ngambil untung 250.000. Cuan kita tipis nih gitu katanya gitu. Nah tadi yang seperti yang lu bilang, ya benar itu banyak yang dipakai untuk belanja barang-barang branded. Nah, ini salah satu data atau informasi yang lumayan gokil juga ya. Jadi tadi gue nyimak itu di salah satu media, PPATK menemukan perputaran uang capai 40 miliar di rekeningnya Giska. Iya, gila. Itu gila sih. Nah, itu lu bayangin deh, anak umur 19 tahun kalau bukan Crazy Rich, ada uang perputaran uang segitu. Iya. Oh itu luar biasa gitu kan. Nah ini kan kemarin sempat ada statement dari ayahnya, ya kan, katanya ayahnya siap mengganti. Gue nggak tahu mengganti keseluruhan atau sebagian, tapi sempat keluar statement seperti itu dari ayahnya. Dan informasi terakhir tuh katanya ada beberapa konsumen ya kan yang ditipu itu menggeruduk rumahnya gitu. Sampai mungkin punya alamatnya ya kan, semua nyamperin. Jadi kayak lu kalau dikejar satu orang debt collector aja udah panik gitu, ini kan dikejar puluhan korban penipuan gitu. Waduh, Iya gokil sih, banget itu gitu kan. parah sih. Tapi kalau misalnya gue nggak tahu ya, ini kan sebenarnya kasus-kasus penipuan tiket palsu kan bukan sekali kan. Udah sering banget Iya gitu kan. Cuman mungkin karena Coldplay ini ya kan gimana high demand ya kan, high demand juga banyak yang seneng, banyak yang tahu musiknya, jadi scamnya tuh gila-gilaan, Lin. Jadi kayak mungkin ya konser tertentu gitu kan, penipuannya mungkin nggak ada tapi nggak sebanyak si Coldplay gitu. Kalau ini tuh emang dalam jumlah yang banyak gitu, apalagi juga kan sempat mungkin Yorin terpapar juga kena korban-korban ini, atau mungkin bukan cuma Giska doang gitu. Ada kasus-kasus yang ketika dia beli tiket resmi loh, nggak sama calo, dia nggak beli di website resmi, dia datang dia nggak bisa masuk dengan alasan katanya tiketnya udah ke-scan jam 1, padahal orang-orang tuh datang tuh sore, kayak nggak masuk akal. Jadi ini banyak bisa dibilang jadi ya, sensornya maksudnya double gitu. Iya, jadi ketika misalkan gue beli resmi gitu kan, berapa tiket, ketika gue datang gitu kan, ketika sore gitu kan, itu tiket gue yang resmi ini dinyatakan sudah masuk orangnya gitu, sudah ke-scan gitu. Jadi nah ini kan pertanyaannya, ya udahlah kalau misalkan yang calo udahlah gitu ya kan, mungkin si calo ini kan menggandakan bukan menggandakan ya, tiketnya tuh si barcode-nya tuh dijual ke banyak orang, tapi kalau resmi kok bisa kejadian seperti itu gitu. Dan gue harap sebagai pebisnis ya atau pelaksana konser ini nih kayak gini-gini tuh jangan kejadian lagi dengan pihak-pihak yang terkait, entah kepolisian atau apa gitu. Ini harus ada pemeriksaan lebih lanjut sih, Lin. Karena ini gila banget kemarin tuh di sosmed tuh pas hari H tuh gue banyak baca informasi tuh orang-orang yang ngeluh apa segala macam. Bahkan artis ada yang ketipu loh. Artis siapa ya? Liodra kalau nggak salah. Liodra tuh sempet dia ketipu juga, dia nggak bisa masuk gitu. Akhirnya tuh dia masuk gratisan apa gimana gitu. Bukan gratisan. Akhirnya dia dibolehin masuk, mungkin karena artis kali ya. Kalau kita ketipu orang biasa, bego sih lo belinya di mana-mana. Iya, makanya beli tiket tuh di Budibio, ketahuan angkatannya. Iya. Berarti ini nih ya yang harus diperbaiki tuh security sistemnya ya. Iya, dan itu ketika kelacak gitu, harusnya bisa dilacak ya ketika di barcode jam sekian. Nah itu harusnya ketahuan gitu kan, ini siapa orangnya gitu. Atau mungkin lebih saklek lagi gitu ketika konser-konser seperti ini. Ya udah,
yang beli, ya kan? Jadi kayak tiket pesawat yang beli yang namanya tersebut, udah di luar itu nggak bisa gitu. Heeh. Ada yang nonton Coldplay? Nonton di stories orang ya? Lu Di nontonnya TikTok. ini kali Hot Play. Hot plate. Itu pada nonton juga gelangnya nggak dibalikin. Oh iya, gelangnya tuh sampai malu-maluin banget. Indonesia 77% ya? Persentasenya termasuk rendah. Paling rendah. Rendah, heeh. Sesuai kecerdasannya kayaknya. Oh my god, it's so embarrassing. Iya, heeh. Dan yang parah tuh pada ngebangga-banggain di depan ini ya di media sosial. Iya, mereka pada pamer gitu. Nggak gua balikin gitu. Paling oke banget gitu. Iya kan, maluin deh. Ya kelihatan seru sih, tapi memang gue tuh orangnya nggak kabitaan sih, nggak kepengenan gitu. Banyak teman-teman gue yang memang pengen nonton gitu kan, dia memutuskan untuk wah ini tiketnya emang karena susah didapat kan, susah didapat daripada beli calo nggak jelas, sumbernya nggak jelas, resiko. Mendingan mereka tuh ya mereka punya uang lebih sih kebetulan gitu kan, mereka lebih memilih untuk nonton di Singapura. Iya, gitu. Banyak juga teman gue. Karena apalagi kan emang jadwalnya lebih banyak kan, lebih banyak dibanding di Indonesia yang cuma sehari gitu. Di Singapura tuh apa 30 malam apa ya kalau nggak salah, kayak wayang gitu. Emang iya ya? Ya pokoknya jadwalnya tuh berapa hari Layar gitu. tancap gitu ya. Berapa hari gitu. Udah apa pokoknya bikin ngiri gitu. Ini Singapura kan orangnya lebih dikit ya dibanding Indonesia. Kenapa dikasih banyak? Berarti ada sesuatu yang di Indonesia nih ngapain bikin konser lama-lama di Indonesia? Orangnya doang banyak gitu kan. Iya, udah gitu pas tahu gelangnya cuma 77%, langsung Coldplay mikir kayak untung aja nggak sampai Iya, berkali-kali. Kalau nggak ludes gitu punya gelang gitu. Gua nyium tanah nggak tapi. Nggak dong. Gila udah kasih kapal ya. Iya, Ya ampun, tolonglah. Emang kalian yang Indonesia tuh nggak cocok malu-maluin. ini ya disamperin sama Chris Martin. Cocoknya udah Kate Martin aja doang tuh ya kan. WNI itu deh. Udah pindah ke Filipina dan udah almarhum beliau. Iya benar. Ya janganlah, jangan malu-maluin lah. Maksudnya gimana nanti apa ya, kan pasti itu disorot juga. Iya. Mana udah pernah diinterview juga sama Najwa Shihab ya gitu si Chris Martinnya. Iya. Udah minta sampai jangan sehari dong gitu. Lain kali udah kita ngundang Roy Martin dan Gading Martin aja lah. Lagi juga kalau misalkan kasus-kasus kayak gini ya, scam ya kan, persiapan yang buruk, terus ada demo, ya kan demo, inget kan ya, demo sehari hari H ya atau Hari H. Hari H itu kan ada demo yang ngedemo konser Coldplay, itu juga kan nambah apa ya, kesan buruk gitu loh. Maksudnya takutnya band-band lain, band-band terkenal atau musisi terkenal tuh agak-agak males ke Indonesia karena banyak hal-hal yang kayak yang tadi gue sebutin tadi gitu loh. Ya Gue jangan bingung bikin malu deh, lah gitu. demo kayak gituan kayaknya ini banget ya heboh banget nih giliran kayak KPK nih Firly Bahuri gitu-gitu, terus Wamenkumham kena juga, boleh ikutan jalan-jalan ke sana kemari segala macam, mereka ini kok nggak di demo, gue bingung. Mungkin temanya kurang serk di hati gitu kali ya, kurang cocok gitu, kurang greget kali ya. Jadi mereka emang ada demo-demo yang tema-temanya nih gue banget nih gitu kan, nih segmen gue banget nih gitu kali. Gue nggak ngerti, gue nggak paham. Aktivis juga kadang-kadang gue yang dulu yang suka teriak-teriak gitu, gue aktivis 98 gitu, gue dulu turun ke jalan, ya sekarang ketutup jabatan udah langsung. Gue turun ke lantai disco. Itu beda ya. Sekarang kasus kayak gini udah pada diem aja, giliran ngomongin capres cawapres diundang ke TV ngebahas, saya dulu aktivis, elah sekarang urusan kayak gini aja pada diem. Gimana sih ini aktivis 98 semua. Udah nggak aktif. Ya emang udah nggak aktif, itu cuma buat jadi bahan ini aja, bahan pembuktian gitu bahwa saya tuh dulu ya aing teh gitu. Waduh. Iya, giliran kayak gitu, kayak yang kemarin Coldplay aja pada turun ya, bingung gua, bikin malu aja. Tapi yang demo konser Coldplay kan itunya orangnya itu aja. Ya alasannya LGBTQ gitu Iya, ya. Emang kenapa gitu, maksudnya kan bukan juga
Iya, bukan mendukung, kita mendukung LGBTQ cuman diumumkan nggak begitu gitu, harus ngerti juga gitu. Chris Martin bukan nyium cowok kok, nyium tanah waktu di Halim ya kan. Nggak nyium cowok nggak. Oke deh, kalau gitu. Ada lagi gak? Cukup. Cukup. Jangan beli tiket di Calo deh ya kan. Beli di website resmi aja. Betul. Sama teman yang punya lebihan. Sama aja ya? Iya benar ya. Ya jangan deh, jangan beli di Calo ya. Apalagi sih? Kalau calonnya baik, nggak apa-apa. Dia juga Giska baik gue rasa kayaknya. Iya. Iya. Ya udah, oke. Oke. Kayaknya cukup sekian. Cukup sekian, cukup sampai di sini. Jangan lupa sampaikan pandangan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih. Bye bye.